Hai, Sagittarius, ketemu lagi kita di level energi. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal untuk Sagittarius yang sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Sagittarius yang sedang dalam masalah utang piutang, segera dilunaskan utang-utangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Sagittarius yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, segera diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Sagittarius yang sedang berdagang, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Sagittarius. Kita sampai di energimu ya, di pesan semesta. Jadi kita akan lihat ada pesan apa untuk Sagittarius di penghujung tahun ini. Dan pastikan berdoa dulu ya teman-teman sebelum mengikuti bacaan ini, agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Sagittarius, pesan semesta untukmu di penghujung tahun. Pesan untuk Sagittarius di akhir tahun. Sagittarius. Wow. Di sini semesta bilang semangat ya untuk Sagittarius. Kata semesta jika semesta bisa bicara ya. Sagittarius semangat ya untuk kamu khususnya yang single parent ya, mungkin ayah tunggal atau ibu tunggal ya, ada beban dan tanggung jawab di sini yang kamu pikul ya. Tetapi kamu nggak menyerah ya, kamu terus berjuang. Jatuh pun kamu bangkit lagi di sini. Ada banyak harapan-harapanmu ya untuk keluargamu, untuk anak-anakmu mungkin. Jadi semesta sedang kasih kamu untuk semangat ya. Semangat, jangan pernah menyerah ya. Take action. Ada kartu satu di sini ya. Dalam menyambut sebuah awal baru, tahun baru khususnya. Di sini kamu diminta untuk tetap kuat ya, tetap tegar, tetap semangat, jangan menyerah gitu. Mungkin sebentar lagi ya kamu akan mencapai sebuah kesuksesan, sebuah awal baru ya dalam kehidupanmu. Sagittarius. Sagittarius, no, ada dua. Waktunya melepas, lepaskan segala sesuatu yang buat kamu lelah ya, segala sesuatu yang menguras energimu, Sagittarius. Time to go ya, waktunya melepas. Ini kamu diminta untuk take action ya, diminta untuk melakukan tindakan gitu. Keluar dari zona nyaman yang tidak membuat kamu nyaman. Sagittarius, waktunya melepas, waktunya menuju ke depan. Jangan lagi menoleh ke belakang. Mungkin ada Sagittarius yang masih berat di sini ya, meninggalkan sesuatu, entah meninggalkan pekerjaan seseorang atau ingin berpindah ke suatu tempat gitu, tetapi masih masih ragu, masih takut ya, masih berat. Itu ya, ada Sagittarius yang minta untuk kamu adalah penyemangat baru untuk keluargamu ya. Kamu adalah penyemangat keluargamu, kamu adalah pembawa cahaya di sana. Memang sih nggak mudah, tetapi semesta bilang agar kamu kuat ya. Semesta mendukungmu, semesta menjagamu, menuntunmu. Sagittarius. Wow. Oke, masuk ke dalam pemahaman yang dalam ya. Perhatikan. Terkadang segala sesuatu yang kita anggap ya, misalkan anakku, pasanganku, suamiku, misalkan pekerjaanku, apapun itu ya. Terkadang mau nggak mau ya kita dipaksakan untuk melepas. Karena apa? Karena sadari ya bahwa segala sesuatu itu bukanlah sejatinya bukanlah milik. Oke?
Semua itu hanya titipannya Tuhan. Untuk apa? Untuk memberi kamu pelajaran di kehidupan ini. Terjebak tuh ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus aku lakukan? Kata Sagittarius. Aku nggak menemukan jalan keluar. Bagaimana caranya? Gitu. Bingung ya. Semua jalan ditutup. Hmm. Melepas bukan berarti Sagittarius melepas bukan berarti meninggalkan ya, tetapi lebih ke berpasrah total kepada Tuhan, menyerahkan total kepada Tuhan ya, kemelekatan, lepas kemelekatan. Ada banyak keberlimpahan di depan sana. Harapan-harapan mulai terwujud, banyak cinta, tetapi kamu harus melepas dulu. Melepas dulu. Jangan fokus terus ke masalah yang di luar dirimu ya. Masuk aja ke dalam, fokus ke dalam dirimu, fokus hening ya, ibadah mungkin, fokus memperbaiki vibrasimu. Semua nanti akan ada jalannya, akan ada jalan keluar nih ya. Tuhan ya kasih kamu masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tuhan memberi kita kesedihan, pasti ada kebahagiaan, karena itu sudah satu kesatuan teman-teman. Tuh ya, Sagittarius kamu diminta untuk masuk ke dalam diri, bertemu dengan diri sejatimu ya, bertemu dengan dirimu, feminim ya dan maskulin di dalam diri. Kamu diminta untuk menyeimbangkan itu. Dan di sini ada Sagittarius mungkin yang masih melekat energinya dengan seseorang ya, masih terjebak dengan seseorang itu. Atau kamu di sini ada energi yang apa ya? Mungkin alih-alih demi anak gitu. Ada hubungan mungkin yang panas, rumah tangga yang panas energinya. Entah panas itu karena banyak pertengkaran di situ ya, banyak emosi di situ, mungkin ada gangguan-gangguan yang gak kasat mata gitu dikirim oleh seseorang sehingga membuat keluarga itu panas ya. Ada banyak tekanan di sana, ada banyak konflik ya, tetapi kamu tuh berat, mau mau melepas itu berat sekali. Gak harus kamu ninggalin, tetapi lebih ke apa ya, lepasin gitu. Pasrah total, serahkan total semuanya ke Tuhan. Fokus aja ke diri ya. Fokus memperbaiki energi dalam diri. Ketika energi dalam dirimu baik, maka yang di luar diri nanti ngikutin. Oke? Seimbangkan energi yin and yang di dalam diri. Sagittarius, keluhan-keluhan ini jangan lagi ada ya, pertanyaan-pertanyaan buruk, keluhan-keluhan buruk ya, tentang hidupmu, tentang seseorang, tentang rumah tanggamu mungkin, pekerjaanmu, apapun itu. Berhenti mengeluh ya. Berhenti bertanya, berhenti komplain. Karena apa? Karena itu yang akan terus kamu tarik. Keluhan-keluhanmu itu. Secara tidak sadar dengan kamu mengeluh, ya, kamu sedang meminta itu ke semesta. Jadi semesta itu menangkap getaran energi, bukan doa kita yang beribu-ribu teman-teman ya, tetapi getaran energinya kita, rasanya kita. Oke? Jadi Sagittarius mulai saat ini jangan lagi ada komplain, jangan ada pertanyaan, jangan lagi ada keluhan buruk, ya. Ganti aja keluhan dengan keluhan yang positif, pertanyaan yang positif. Kenapa ya Tuhan aku selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik? Kenapa ya Tuhan jalanku selalu mudah gitu? Kenapa ya Tuhan hidupku selalu beruntung? Kenapa ya Tuhan aku selalu dicintai misalkan, ya? Tuhan menjagamu kok. Kamu dijaga, kamu dituntun, ya, kamu dibimbing. Jangan takut untuk melepas, jangan takut untuk melangkah maju. Ada banyak peluang terbuka di depan sana untuk Sagittarius ya, peluang baru, hubungan baru mungkin orang lama versi lamanya diperbaharui ya. Jika mungkin pasanganmu saat ini toksik, ketika kamu masuk ke dalam, otomatis nih recharge ya, otomatis ini ada pembaharuan energimu, maka yang di luar juga akan ngikut ya. Yang di luar diri juga akan ngikut. Maafkan ya, maaf memaafkan di sini, lihatlah pancaran energimu di sini, Sagittarius. Pancaran energi ini diperhatikan ya, pertanyaan ini, keluhan-keluhan ini memancar dia ke alam semesta dan memantul. Dia akan balik ke kamu lagi. Maafkan masa lalu ya, lepaskan masa lalu, ikhlaskan masa lalu, karena ya sudah berlalu gitu, nggak bisa terulang lagi. Ambil pelajarannya dan fokus di hari ini, saat ini, sekarang. Jangan terus fokus ke masa lalu, jangan juga pusing ke depannya itu seperti apa.
Karena hari ke depan itu masih rahasia Tuhan, jadi biarkan tetap menjadi rahasia, jangan pikir jauh ya, jangan berpikiran jauh gitu. Stres, pusing yang dirasakan Sagitarius, kenapa? Ini yang perlu kamu beresin ya. Kekacauan di dalam dirimu ini yang perlu diberesin. Ada Sagitarius mungkin yang masih berharap dengan seseorang, masih menunggu, melepas dulu. Silakan menunggu, tetapi jangan terlalu ngirimin energi gitu. Jangan terlalu mencengkeram ya, jangan terlalu berharap. Kalau jodoh ya syukur, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya sudah, ya lanjutkan hidupmu. Kalaupun kamu dipertemukan dengan orang-orang baru, ya sok ya, terima, silakan. Jangan terus kayak enggak nanti pas aku nerima orang ini dia datang lagi gitu. Buang-buang waktu kamu ya, buang-buang waktu. Sagitarius, kamu layak bahagia ya. Jadi yang menentukan bahagiamu, yang menentukan deritamu, rasa sakitmu ya kamu sendiri. Sagitarius. Sagitarius. Waktu yang tepat saat ini. Ya, take action. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu membuat keputusan ya. Untuk kamu membuat langkah gitu. Untuk kamu take action. Membuat tindakan. Melakukan tindakan. Meditasi ya, tapi dua nggak aku ambil. Sagitarius, hati-hati dengan kesehatan ya. Kesehatanmu diperhatikan. Tingkatkan lagi kesehatanmu, banyak-banyak meditasi ya. Sagitarius. Mungkin ada beberapa ya atau banyak Sagitarius di sini yang kesehatannya sedang tidak baik-baik saja ya di akhir tahun ini karena cuaca buruk ya. Banyak-banyak meditasi karena itu sangat membantu sekali. Tunggu ya, silakan kamu menunggu, tapi fokus ke hal-hal yang lain. Ke kesibukanmu, keluargamu, pekerjaanmu, hobimu ya. Jangan terus fokus ke dia. Tuh, kamu butuh bantuan seseorang ini ya. Mungkin untuk jika ada Sagittarius yang menderita atau mengalami penyakit-penyakit berat ya, penyakit-penyakit tertentu, silakan ya teman-teman. Ada WA di bio yang bisa kalian hubungi. Mungkin kalian mau konsultasikan ya masalah kesehatanmu, silakan ya. Atau tentang masalah hidupmu, tentang kemelekatanmu mungkin ya. Dengan pasangan mungkin, silakan. Ada WA di bio, di deskripsi yang bisa kalian hubungi. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah tidak. Scorpio. Scorpio, sorry. Sagittarius. Ya Allah. Sagittarius. Scorpio, udah kok Scorpio ya. Sagittarius. Minta petunjuk kepada angel ya. Pada malaikat, ya, kepada Tuhan. Yes or no ini. Oh iya, untuk memaafkan ya. Kamu diminta untuk melepaskan, kamu diminta untuk memaafkan. Forgiveness. Tuh, ya, ketika kamu melepas, ketika kamu fokus ke dalam diri, di sini akan ada pembaharuan, ya, akan ada pemulihan di dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, hubunganmu, ya. Karena masalah di luar diri kita, teman-teman, akarnya, ya, asalnya dari dalam kita. Oke? Jadi yang diperbaiki bukan yang di luar, bukan masalah yang di luar, bukan pasangan, ya, bukan pekerjaan, tetapi dalam, ya, dalam dirinya kita yang perlu diperbaiki. Oke, Sagittarius, mungkin teman-teman pengen konsultasi ya tentang itu. Mungkin kalian pengen memperbaharui energi di dalam diri kalian, kalian bingung seperti apa, silakan ya. Mungkin mau tanya-tanya dulu di di chat ya, di WhatsApp, silakan ya. Bersikaplah tegas dan tidak dibutuhkan kekhawatiran di sini. Dalam beberapa minggu ke depan, indikasinya ya bisa 1 tahun dari sekarang, ya terserah dengan kamu ini.
Kamu yang menentukan semuanya, Sagittarius ya, energimu. Situasi akan membaik dalam beberapa minggu ke depan atau 1 tahun dari sekarang. Sekali lagi tergantung dengan energi yang kamu pancarkan. Kesuksesan lihatlah. Ada kesuksesan di sini. Wow, ada abundance ya. Ada rezeki, keuangan ini sudah mulai pulih ya kalau kalian berhasil melewati ini, kalau kalian berhasil masuk ke dalam diri ya, memperbaharui energi dalam diri, semuanya akan berubah total. Serius. Kalau kalian sini fokusnya ke dalam ya, memperbaiki energi dalam diri tadi, merilis semua emosi-emosi. Marah ya, karena aku melihat ada amarah di sini. Marah, yang mudah kesulut emosinya, yang mudah marah ke pasangan mungkin, ke anak mungkin. Perhatikan, di situ ada emosi yang terpendam di alam bawah sadarmu yang belum kamu lepasin. Kesedihan ya, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Semua ini teman-teman ngeblok. Oke, semua ini menutup keberuntungan, semua ini menutupin kesuksesan, semua ini menutupin keberlimpahan ya. Kesuksesan dalam pekerjaan juga pengaruh. Oke, solusinya semua ada di dalam dirimu sendiri. Aku di sini hanya alat ya, aku di sini hanya sebagai apa ya, obor mungkin ya, sebagai apa ya, pengarah lah istilahnya, pengarahnya kalian untuk bisa yang bisa menyembuhkan dirimu ya dirimu sendiri. Aku di sini hanya membimbing ya, hanya mengasih arahan gitu. Oke? Jadi silakan ya teman-teman, mungkin ada minta ini juga ya, kesehatan ini. Kesehatan ini juga asalnya dari mana? Penyakit misalkan asalnya dari dalam dirimu. Dari emosi yang terpendam tadi. Amarah, kesedihan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Semua itu nanti akan jadi penyakit. Kalian lihat gak? Orang yang sudah tua misalkan ya, darah tinggi, stroke. Nah, dia itu di alam bawah sadarnya numpuk emosi marah, amarah yang dipendam, amarah yang belum diterima, amarah yang belum dilepasin. Oke, jadi seseorang yang sudah ngosongin emosi-emosi negatif di dalam dirinya, hidupnya akan ada banyak perubahan, ya. Pekerjaan akan kembali lancar, ya. Peluang-peluang itu terbuka. Kemudian hubungannya semakin harmonis dengan keluarga, dengan sekitar ya, dengan pasangan. Kemudian yang ada usaha, usahanya udah mulai lancar, mulai jalan. Ya itu tadi kuncinya ada di dalam diri kita. Tubuhnya semakin sehat ya. Karena banyak endapan emosi ini merusak metabolisme tubuh. Tubuh jadi kacau, ya muncullah penyakit-penyakit. Sel tubuh kacau, muncul penyakit-penyakit. Entah apa yang kalian pendam sesuai dengan itu penyakitnya. Salah satunya emosi marah ya. Darah tinggi. Oke? Stroke. Kemudian jika rasa takut, khawatir, cemas, sering pusing, asam lambung ya. Kemudian gula darah ya, kencing manis, diabetes. Kemudian ada banyak hal di sini yang mungkin punya ambeien ya. Itu ada sumbatan itu. Ada sumbatan amarah, ada sumbatan banyak ya, luka, menyimpan luka yang terbendam, trauma. Itu menimbulkan penyakit, teman-teman. Tuhan sayang sama kamu ya. Dia menghadirkan orang-orang yang hadir dalam kehidupanmu. Entah itu nyakitin, entah itu mengkhianatin, entah itu apapun, nipu ya, untuk memicu emosi itu muncul ke permukaan agar kalian menyembuhkan. Karena nggak mau, Tuhan itu nggak mau kamu sakit. Oke? Tuhan nggak mau kamu tuh menyimpan amarah, menyimpan semua emosi-emosi negatif itu agar kamu sehat, agar kamu nggak sakit gitu. Tetapi kita nggak sadar ya, kebanyakan orang ini ya apa, ketika ke-trigger langsung tuh numpuk tuh, semakin menumpuk sesuai dengan usia kalian saat ini. Jika kalian umurnya 40 tahun ya selama 40 tahun itu kalian terus mengumpulkan di sini misalkan emosi marah yang kalian pendam. Dan orang-orang yang hadir dalam kehidupanmu memicu amarah itu muncul. Mungkin kamu sering kesulut emosi, kamu sering marah-marah dengan mereka. Sikapnya mereka membuat kamu marah terus, marah-marah terus. Nah, ini nih bukannya sembuh ya, marahnya. Karena kalian nggak menyadari itu, kalian nggak merilisnya.
Jadi dia akan semakin menumpuk, menggunung seusianya kalian saat ini. Jika 40 ya 40 tahun kalian mengumpulkan emosi marah ini. Dan akhirnya dia meledak jadi penyakit, stroke dan darah tinggi. Oke, teman-teman, aku udah banyak udah banyak ngerocos di sini. Oke, teman-teman, semangat ya. Ayo yang mau memperbaharui energi di dalam dirinya ya, ikutan healing selama 21 hari. Ini demi kesehatan kalian loh. Demi kalian sendiri, bukan demi orang lain ya. Demi kebahagiaanmu, ketenanganmu, kesuksesanmu ya, di semua aspek hidupmu. Jadi kalian tanda-tanda self love-nya kalian ya ke dalam dirinya kalian itu. Oke? Jadi semua yang di luar diri itu akarnya, kuncinya ada di dalam diri kalian. Ayo ya, teman-teman. Apa sih ya 555.000 itu untuk 21 hari loh. Jika kalian mungkin ke tempat lain itu bisa berjuta-juta, itu hanya satu kali pertemuan. Oke? Nggak harus denganku ya, terserah kalian sih ya, terserah kalian. Kalian mau healing, mau rilis dengan siapapun terserah kalian. Tapi jangan sayang-sayang untuk dirimu gitu. Tandanya kamu mencintai dirimu, tandanya kamu memprioritaskan dirimu, ya self love, dengan memperbaiki energi dalam diri, dengan menyembuhkan diri, ya, oke, membebaskan diri dari penyakit, emosi-emosi negatif, ya, Sagittarius, semangat ya. Aku rasa ya sampai di sini ya pesan semesta, pesan ini yang harus kamu dengar. Dan mungkin terserah kalian mau lakukan ya atau enggak, itu ya kembali lagi ke kalian ya. Aku hanya menyampaikan di sini. Mau dipakai monggo, nggak mau ya sudah. Oke? Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.